sehingga mengalami gangguan. Dan kondisi kita sekarang ada di area Jakarta. Kita akan meneruskan penerbangan ini ke Soekarno Jakarta. Dan jadi awalnya itu check-in proses sangat normal, sangat lancar. Ketika masuk ke kabin juga penumpang tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tetapi emang setelah kita masuk ke pesawat, AC menurut saya dalam keadaan tidak nyala atau tidak maksimal, cuma menghembuskan angin saja. Waktu itu mungkin juga saya berpikir kalau emang cuaca di Bali ini sedang panas, jadi mungkin AC-nya pun tidak terasa. Penumpang pun juga sempat menanyakan ini AC-nya nggak nyala atau gimana, tapi jawaban dari pramugari hanya nanti juga akan dingin beberapa saat lagi. Saya juga kurang mengerti SOP beda-beda airlines, ada di mana saya juga sempat mengamati begitu kita masuk AC sudah dalam keadaan nyala, tetapi saya baca atau saya komparasikan di sosial media bahwa airlines ini dan saudaranya itu emang tidak menyalakan AC pada saat masuk dan mulai menyalakan AC pada saat baru mulai take off, seperti itu. Lalu setelah beberapa saat, mungkin setelah 40 sampai 50 menit, terdengar suara mesin, tapi tidak terlalu lama ya, tidak terlalu jelas juga, sekitar 2 kali, dan itu juga sangat cepat. Nggak lama kemudian ada announcement dari kapten untuk flight attendant. Saya juga kurang yakin apakah itu announcement yang emergency atau tidak, tapi setelah announcement itu flight attendant langsung duduk di posisinya, di posisi kursi flight attendant. Nggak lama setelah itu kami merasakan pesawat itu turun ketinggian maksud saya, lebih rendah dari biasanya, dan juga suhu semakin panas. Flight attendant pun juga terlihat mulai panik. Beberapa flight attendant bolak-balik ke belakang dan depan pesawat, dan juga bolak-balik ke ruangan kapten, ke kokpit. Dari sini udara sudah semakin panas, sudah pengap, tetapi yang kami sayangkan juga tidak ada penanganan dari flight attendant. Menurut saya mungkin tidak ada pengecekan kesehatan, karena menurut saya banyak sekali anak kecil di dalam pesawat, ada juga lansia dan juga ibu hamil. Situasi juga sudah semakin chaos, sudah semakin kacau, makin panas, makin pengap, sudah mulai sulit untuk bernafas. Dan tidak lama setelah itu kapten mengumumkan, announce kalau emang betul ada gangguan yang menyebabkan kita tidak nyaman, kita para penumpang tidak nyaman, dan emang terjadi gangguan. Lalu nggak lama kapten juga memberitahu kalau sudah under control dan dalam kendali kapten, dimana waktu itu kami mengira dalam kendali kapten bahwa AC-nya sudah nyala, tapi ternyata kita masih ngecek AC di atas, masih belum nyala sama sekali. Di dalam pengumuman yang sama, kapten pun juga mengumumkan kalau kita akan melanjutkan perjalanan pesawat ini sampai Jakarta dalam waktu tempuh
kan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Di situ mungkin saya juga berpikir, oh berarti ada pilihan untuk landing di bandara terdekat karena situasi sudah makin tidak nyaman atau mungkin justru mengancam nyawa penumpang seperti itu. Dan yang setelah saya lihat juga di sosial media bahwa di flight radar status pesawat kami itu sudah status emergency, tapi kenapa kapten memutuskan tetap jalan ke Jakarta dengan situasi yang membahayakan penumpang menurut saya. Salah satu lagi yang saya sayangkan adalah tidak adanya permintaan maaf secara langsung dari kapten sendiri ke para penumpang, dan juga tidak ada tindakan dari super crew yang tadi saya bilang tidak ada status pengecekan, tidak ada pun juga kompensasi ataupun pemberian air minum. Mungkin ada yang meminta air minum tapi itu juga sangat sedikit ya, cuma paper cup ini, lalu juga cuma dikasih tisu yang menurut saya juga kurang membantu karena kita sudah basah, sudah seperti mandi, jadi menurut saya juga itu kurang membantu. Dan juga dari super crew sendiri dan juga pilot tidak ada tindakan yang memprioritaskan lansia, anak kecil, anak bayi, dan juga ibu hamil pada saat turun. Ini justru dilakukan oleh inisiatif dari para sesama penumpang, itu yang saya sayangkan. Setelah kami turun pun banyak sekali penumpang yang saya amati mengalami gangguan kesehatan seperti pusing, mual, banyak sekali yang hampir pingsan, bahkan ada satu turis WNA yang dilarikan ke klinik medis di bandara. Setelah turun pun kami juga tidak menerima penjelasan apapun dari pihak airlines dan bandara. Setelah beberapa hari pun juga tidak ada permintaan maaf pun dari pihak airlines, dan juga tidak ada kompensasi apapun, yang menurut saya ini sangat merugikan ya, dan juga mungkin mengancam nyawa penumpang. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.